Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, maupun malam. Bertemu lagi dengan saya, Tri Afirianto. Pada video sebelumnya, kita telah membahas instantiation dan konstruktor. Pada video ketiga ini, kita akan membahas primitif dan reference variable. Mari kita simak video ketiga. Primitif dan reference variable. Jenis variabel di Java ada tiga, yaitu primitif, reference, dan null. Primitif variabel secara garis besar terdiri dari boolean dan numerik. Silakan Anda lihat pada hierarki pada numerik. Reference variabel dapat berupa kelas, interface, enum, dan array. Tipe data string yang sering digunakan untuk menyimpan beberapa karakter, termasuk sebagai kelas, sehingga tipe data string termasuk reference variable. Setiap kelas variabel, atau atribut kelas, memang memiliki nilai default jika tidak diinisialisasi secara eksplisit. Berikut adalah beberapa nilai default untuk tipe data primitif dan objek di Java. Integer, nilai defaultnya adalah 0. Float atau double, nilai defaultnya adalah 0,0. Char, nilai defaultnya adalah empty char atau karakter kosong. Boolean, nilai defaultnya adalah false. Dan objek, termasuk string, nilai defaultnya adalah null. Berikut adalah contoh dari kelas siswa yang memiliki atribut dengan tipe data primitif. Setiap atribut tidak diberi inisialisasi atau nilai awal. Oleh karena itu, setiap atribut akan menggunakan nilai defaultnya. Is terdaftar bertipe boolean, maka secara default nilainya adalah false. Umur bertipe integer, maka nilai defaultnya adalah 0. Dan berat badan bertipe float, sehingga nilai defaultnya adalah 0,0. Setiap nilai default dari atribut disimpan di dalam suatu memori. Berdasarkan slide sebelumnya, maka setiap atribut memiliki nilai default false, 0, dan 0,0. Ketika atribut bertipe boolean diubah nilainya menjadi true, maka di dalam memori juga akan berubah menjadi true. Begitu juga dengan atribut bertipe integer. Ketika diubah nilainya menjadi 23, nilai tersebut juga akan disimpan di dalam memori. Sama halnya dengan atribut bertipe float. Nilai 62,3 juga disimpan di dalam memori. Setiap kali sebuah nilai diubah, memori akan memperbaharui dan menyimpan nilai yang baru tersebut. Variabel primitif selalu memiliki nilai, tidak pernah memiliki nilai nol atau kosong. Apabila variabel primitif diberi nilai nol, maka akan terjadi error. Ada dua jenis memori yang digunakan dalam pemrograman Java, yaitu stack memory dan heap memory. Stack memory digunakan untuk menyimpan variabel primitif yang menyimpan nilai aktual, seperti angka atau boolean. Misalnya, variabel integer A sama dengan 10, akan menyimpan nilai 10 di stack memory. Heap memory digunakan untuk menyimpan objek yang dibuat dengan new atau tipe data referensi seperti string. Variabel referensi tidak menyimpan objek itu sendiri, tetapi alamat objek tersebut yang disimpan di heap memory. Sebagai contoh, string S sama dengan Budi akan menyimpan alamat objek Budi di heap memory. Bukan nilai Budi yang disimpan di stack memory. Dengan demikian, stack memory menyimpan nilai variabel primitif, sementara heap memory menyimpan objek melalui referensi. Variabel reference dapat bernilai nul, yang mana nul merupakan nilai defaultnya. Nilai nul ini menandakan bahwa variabel reference tersebut tidak memiliki nilai. Misal, di dalam suatu kelas, terdapat variabel primitif umur bertipe integer tanpa inisialisasi, sehingga variabel primitif tersebut nilai defaultnya adalah 0 dan disimpan di stack memory. Selanjutnya, terdapat variabel reference guru bertipe guru tanpa inisialisasi. Maka variabel reference bernilai 0 dan disimpan di stack memory. Sama halnya dengan variabel reference kelas bertipe kelas tanpa inisialisasi. Maka variabel reference bernilai 0 dan disimpan di stack memory. Sekarang, variabel primitif umur diberi nilai 23, sehingga nilai umur di dalam memori stack berubah menjadi 23. Selanjutnya, terjadi proses instansiasi dari kelas guru yang ditandai dengan perintah new guru. Ketika terjadi instansiasi, objek guru dibuat di dalam heap memory dengan alamat memori tertentu. Proses selanjutnya adalah assignment yang ditandai dengan tanda sama dengan. Dengan adanya assignment, variabel guru pada stack memory bernilai alamat memori dari objek guru yang telah disimpan di dalam heap memory.
Dengan kata lain, variabel guru mereferensi ke alamat memori dari objek guru. Sehingga, ketika Anda mencetak variabel guru, sistem akan menampilkan alamat memori dari variabel guru. Begitu juga dengan instansiasi kelas-kelas. Objek kelas dibuat di dalam heap memori dengan alamat memori tertentu. Dengan adanya assignment, variabel kelas pada stek memori bernilai alamat memori dari objek kelas yang telah disimpan di dalam heap memori. Passing by value. Ketika memberikan nilai pada variabel bertipe data primitif, nilai tersebut disalin ke dalam variabel yang disebut passing by value. Ini berarti perubahan pada variabel yang satu tidak akan mempengaruhi variabel lainnya karena keduanya menyimpan salinan nilai yang terpisah. Misalkan, terdapat variabel primitif bertipe integer. Nilai defaultnya, yaitu 0, disimpan di dalam stek memori. Variabel ini kemudian diberi nilai 10, sehingga nilai di dalam stek memori berubah menjadi 10. Berikutnya, terdapat variabel primitif bertipe integer. Nilai defaultnya, yaitu 0, disimpan di dalam stek memori. Selanjutnya, variabel nilai 2 diberi nilai dari variabel nilai 1. Sehingga, nilai dari nilai 1 yang disimpan di stek memori disalin ke dalam variabel nilai 2, yang mengakibatkan nilai 2 di dalam stek memori berubah menjadi 10. Setelah itu, nilai dari nilai 1 diubah menjadi 20, yang mengubah nilai di dalam stek memori berubah menjadi 20. Karena variabel nilai 2 menyimpan salinan nilai dari nilai 1, perubahan pada nilai 1 tidak mempengaruhi nilai yang ada di nilai 2. Keduanya tetap terpisah, karena passing by value. Begitu juga, ketika nilai dari nilai 2 diubah menjadi 30, hanya nilai 2 yang berubah di dalam stek memori, sementara nilai 1 tetap 20. Perubahan pada satu variabel tidak mempengaruhi variabel lainnya karena keduanya menyimpan salinan nilai yang terpisah. Passing by value juga terjadi ketika menggunakan parameter pada suatu metode. Selama parameter tersebut merupakan variabel primitif. Misalkan, terdapat variabel primitif bertipe integer. Nilai defaultnya, yaitu 0, disimpan di dalam stek memori. Variabel ini kemudian diberi nilai 10, sehingga nilai di dalam stek memori berubah menjadi 10. Berikutnya, terdapat metode void dengan nama contoh metode yang memiliki parameter integer nilai 2. Ketika metode contoh metode dipanggil dengan memberikan argumen dari nilai 1, maka parameter nilai 2 dalam metode tersebut akan memiliki nilai 10. Karena nilai 2 bertipe primitif, perubahan nilai dari nilai 2 di dalam metode, yaitu menjadi 30, hanya mempengaruhi parameter lokal nilai 2 dalam metode tersebut. Nilai dari nilai 1 tetap tidak berubah, karena perubahan tersebut hanya terjadi pada salinan nilai yang disalin ke dalam nilai 2, bukan pada variabel asli nilai 1 yang ada di luar metode. Ingat bahwa, pada passing by value, perubahan nilai pada suatu variabel tidak akan mempengaruhi variabel lainnya. Passing by reference. Ketika memberikan nilai pada tipe data reference, yang disalin adalah referensi atau alamat objek. Bukan objek itu sendiri. Artinya, nantinya kedua variabel akan merujuk ke objek yang sama di memori. Misalkan, terdapat variabel reference bertipe guru. Nilai defaultnya, yaitu 0, disimpan di dalam stek memori, karena variabel guru belum merujuk ke objek apapun. Kemudian dilakukan proses instansiasi dengan perintah new guru, AD. Hal ini akan membuat objek guru di heap memori yang berisi data, AD. Setelah instansiasi, variabel guru di stek memori akan menyimpan alamat memori dari objek yang baru dibuat di heap yang berisi data, AD. Berikutnya terdapat variabel reference bertipe guru. Nilai defaultnya, yaitu 0, disimpan di dalam stek memori. Selanjutnya, variabel guru 2 diberi nilai dari variabel guru 1. Dalam hal ini, alamat memori yang disimpan di guru 1, yaitu alamat objek guru, AD, di heap memori, disalin ke dalam variabel guru 2. Akibatnya, guru 2 dan guru 1 mereferensi objek yang sama, yaitu objek guru, AD, di heap memori. Setelah itu, nilai objek yang direferensikan oleh guru 1 diubah menjadi Budi, yang berarti objek di heap memori berubah menjadi guru, Budi. Karena variabel guru 1 dan guru 2 mereferensi ke objek yang sama di heap memori, yaitu alamat memori yang sama, maka perubahan pada objek yang direferensikan oleh guru 1 juga mempengaruhi objek yang direferensikan oleh guru 2.
Dengan demikian, objek yang direferensikan oleh guru 2 juga berubah menjadi guru, Budi, karena keduanya mengarah ke objek yang sama di heap memori. Begitu juga, ketika nilai objek yang direferensikan oleh guru 2 diubah menjadi Cika. Objek yang direferensikan oleh guru 1 juga berubah menjadi guru, Cika, karena keduanya mengarah ke objek yang sama di heap memori. Passing by reference juga terjadi ketika menggunakan parameter pada suatu metode, selama parameter tersebut merupakan variabel reference. Misalkan, terdapat variabel reference bertipe guru. Nilai defaultnya, yaitu 0, disimpan di dalam stack memori, karena variabel guru belum merujuk ke objek apapun. Kemudian dilakukan proses instansiasi dengan perintah new guru, adi. Hal ini akan membuat objek guru di heap memori yang berisi data, adi. Setelah instansiasi, variabel guru di stack memori akan menyimpan alamat memori dari objek yang baru dibuat di heap yang berisi data, adi. Berikutnya, terdapat metode void dengan nama contoh metode yang memiliki parameter guru-guru 2. Ketika metode contoh metode dipanggil dengan memberikan argumen dari guru 1, maka parameter guru 2 dalam metode tersebut akan menyimpan referensi yang sama dengan guru 1, yaitu alamat memori objek yang sama. Ini berarti guru 2 di dalam metode akan merujuk ke objek yang sama yang direferensikan oleh guru 1 di luar metode. Karena guru 2 mereferensi ke objek yang sama dengan guru 1 di heap memori, maka perubahan yang dilakukan pada objek yang direferensi oleh guru 2 juga akan mempengaruhi objek yang direferensi oleh guru 1, yaitu berubah menjadi guru, Cika. Ingat bahwa, pada passing by reference, perubahan nilai pada suatu variabel akan mempengaruhi variabel lainnya. Demikian akhir dari materi kelas, objek, konstruktor, primitif dan reference variabel. Semoga Anda dapat menerapkannya dalam pembuatan OOP. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.